100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia, termasuk di dalamnya Mahatma Gandhi, seorang pencetus gerakan Satya Graha India, Julius Caesar, pencetus Vidi, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Di awal langkah yang membawa berkah, marilah senantiasa kita mengucapkan puja-puji seraya bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Ilahi Rabbi, Allah lah yang telah melimpahkan nikmat kepada hamba-hambanya yang tiada henti, cinta kepada hamba-hambanya yang suci dan murni, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sadikan kepangkuan alam, tak lain dan tak bukan the best man and number one, king of the king, the is Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan saya kepada Tuhan selaku pimpinan Daya Khilafus Shalihin, kepada Dewan Juri, Dewan Guru yang telah mengajarkan kami dari waw bermaknanya dan hingga suma bermakna kemudian, dan kepada santriwan dan santriwati yang insya Allah dalam penghuni surga. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin calon penghuni surga. Michael Hurt, seorang tokoh kolumnis Amerika, menulis dengan judul 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia, termasuk di dalamnya Mahatma Gandhi, seorang pencetus gerakan Satya Graha India, Julius Caesar, pencetus Vidi, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Dari sederetan tokoh tersebut, Michael Hurt menempatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah, Teladan Membangun Peradaban Manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال mubin. Artinya, dialah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathul Qadir pada kalimat Al-Ummiyin, maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kejahatan moral merajalela dalam bidang sosial mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncul hukum-hukum riba sebagai peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling menyakitkan, martabat wanita diinjak-injak, sehingga setiap lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar jeritan, peti tangis bayi di dalam tanah. Na'udzubillahi min zalik. Astagfirullah. Dalam kondisi seperti itu, Rasul tampil dengan sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan, membawa 4 misi utama. Pertama, misi tilawah, membaca ayat-ayat Allah, baik itu ayat Qur'aniyah maupun ayat qauliyah. Kedua, misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kekufuran. Ketiga, misi ta'lim, mengerjakan Al-Quran sebagai pedoman reformasi, sebab Al-Quran adalah satu-satunya kitab petunjuk yang mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Keempat, menampilkan sunnah. Ma'asyiral muslimin wal jumhuratul mu'minin rahimakumullah. Namun lain halnya dengan gerakan pembangunan di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ada yang tahu? Ini disebabkan oleh krisis figur. Di era reformasi ini, bukan saja figur-figur pembangunan sejati yang muncul, tetapi yang menjamur adalah oknum-oknum pemimpin yang haus kursi, haus pangkat, jabatan, dan popularitas. Karena kalau pembangunan yang kehilangan figur, tak ubah laksana anak ayam yang kehilangan induknya, tak tahu arah kemana ia harus melangkah. Begitu pula pemimpin yang hanya mengentaskan nama rakyat, namun tidak berorientasi rakyat. Di depan rakyat dia menyanyikan janji-janji manis, mendendangkan lagu-lagu mesra, tetapi di belakang rakyat dia tidak segan-segan menceki dan menghisap darah rakyat. Akhirnya kita lihat imannya.
ketika dipimpin oleh Nutella Susesko, pemimpinnya foya-foya, rakyatnya sengsara. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya megah, rakyatnya susah. Demikian pula Orde Baru, pemimpinnya paling rendah naik BMW, rakyatnya paling mewah naik BMM alias demo. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap beliau ketika membentuk dan membangun peradaban manusia? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159 sebagai berikut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddal ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari syarahan tadi dapat kita simpulkan bahwa pertama, Al-Quran adalah satu-satunya kitab petunjuk yang mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Kedua, misi kepemimpinan Rasulullah yang terbukti dapat membentuk dan membangun peradaban manusia. Ketiga, kita sebagai rakyat Indonesia dapat segera menyempurnakan iman kita, lalu sehingga kita dapat membentuk dan membangun peradaban manusia. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Fatkur jari jarhil saifun burun wala burun bima jarhal lisan. Masih ada harapan sembuh bila pedang melukai tubuh, tapi kemana obat hendak dicari bila lidah melukai hati. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada penampilan atas nomor urut 149 atas nama Ulfa Nazila binti Fazil yang berperwakilan dari Desa Pulau Ibu, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren.